Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi at'ana ni'matan katsiratan la nastati mahdura fi hadzal masjid mubarak. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kammana bi asma'i nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Para jemaah sholat asar masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah, pada hari ini menjelang sholat asar kita isi sejenak waktu kita. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 156. Kita yakin surat ini tidak asing lagi bagi kita semua karena sering dibacakan oleh ustaz atau pengurus masjid ketika ada terjadinya kemalangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Para jemaah salat asar yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas sedikit terkait tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 156 ini. Tapi di sini kita lebih menekankan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yakin apa? Kata-kata inna lillah itu tidak asing lah apa. Tapi kalau di kampung awak kita di Kota Padang di Sumatera Barat, setiap ada yang meninggal akan diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sebulan, telah berpulang ke rahmatullah sebulan. Ini apa? Dan kesan terkesan bagi kita di masyarakat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terpakai itu hanya ketika ada yang kemalangan, ada yang meninggal. Tapi dalam sejarahnya bapak-bapak dan para ibu-ibu yang dirahmati Allah, di masa asar salah seorang khalifah di masa setelah Khulafaur Rasyidin, beliau bernama Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau terpilih menjadi khalifah, hal pertama yang disampaikan beliau adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Ketika beliau menerima sebuah amanah, ada satu kegalauan, kegelisahan dalam diri beliau, sehingga semua amanah yang diberikan ke beliau itu dikembalikan kepada Allah. Karena kalau kita pahami artinya inna lillah, semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Semua amanah, semua yang terjadi di muka bumi ini, semua itu dikembalikan kepada Allah. Semua itu diberikan oleh Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Bapak dan para ibu dan para jemaah yang dirahmati Allah, saya kutub dalam tafsir fi zilalil Quran itu menafsirkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya beliau menafsirkan seperti itu, bahwasanya setiap orang itu akan kembali kepada Allah setelah matinya. Jadi, kata kuncinya itu setelah mati. Jadi tidak ada orang tua yang akan kembali kepada Allah selagi masih hidup. Harus mati dulu untuk kembali kepada Allah. Dan berbahagialah orang-orang yang selama hidupnya menuju jalan Allah, sehingga jalannya itu dimudahkan Allah untuk kembali kepada Allah lagi. Saya kutub memahami ayat ini dengan mengatakan seperti ini, inna lillahi, segala milik Allah. Artinya apa bapak dan ibu yang dirahmati Allah, semua yang ada, semua yang terjadi kepada kita di dunia ini, semua itu kehendak Allah. Sehingga ketika kita bisa memahami kata-kata inna lillahi ini, sehingga sebenarnya seharusnya ya bapak dan ibu yang dirahmati Allah, itu tidak ada beban lagi bagi kita. Tidak ada beban rasanya ketika
menjalani hidup ini. Karena memang kita itu milik Allah. Semua yang terjadi, semua kebaikan, keburukan, rezeki, kehilangan yang terjadi kepada kita, semua itulah diatur oleh Allah. Ya karena kita milik Allah, maka seharusnya ketika kita paham kata-kata inna lillahi tadi, kita seharusnya ridho dengan apa yang telah diberikan Allah, yang terjadikan Allah kepada kehidupan kita di dunia ini. Amin. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita rasul-rasul kalian apa? Mengucapkan innalillahi itu gampang, tapi untuk mengarajonya, untuk menghadapinya, menjalaninya itu susah. Apalagi kalau kita yang sendiri yang menghadapi ujian. Tidak segampang ketika orang mengucapkan innalillah, tidak segampang ketika kita mengucapkan innalillah ketika saudara kita ditimpa musibah. Tapi ketika kita yang ditimpakan musibah oleh Allah, itu tidak segampang mengucapkan innalillah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita sadari, salah satu hal yang perlu kita sadari, bahwasanya setiap yang namanya hidup, setiap orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, dia pasti akan diuji oleh Allah. Tidak ada orang mengatakan dirinya beriman tapi yang diuji. Ibarat ini ada dua orang tentara, yang seorang cuman kehidupan rutinitasnya di dua saja. Yang seorang lain bolak-balik ke medan perang, ditugaskan ke Papua, ditugaskan ke daerah-daerah konflik. Kira-kira kita yang masuk sama tentara terus, yang kita akui sebagai tentara Nabi, yang biasa di dua saja, atau yang bolak-balik ke medan perang? Pasti kita yakin, aku yakin. Yang kita anggap tentara sebenarnya bolak-balik kan medan perang. Begitu juga ketika kita mengakui diri kita beriman, tapi Allah baru menganggap kita beriman itu ketika Allah telah memberikan ujian kepada kita. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, tidak mungkin, apakah kalian akan mengatakan ini kalian beriman padahal kami belum uji. Itu poin pertama yang harus kita pahami. Ketika kita naik kelas dari seorang muslim untuk menjadi beriman, salah satu poin yang harus kita jalani itu adalah ujian. Dan satu hal yang perlu kita pahami, kisi-kisinya Pak, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Jadi kalau seandainya sampai hari itu kita akan dapat ujian oleh Allah, Allah anggap kita tahu mampu. Jangan apa ini kita mengalir tanpa ada masalah, tidak ada ujian, jangan apa. Ibarat ini kita dalam satu lokal, itu sama-sama beraja, tiba-tiba pas kenaikan kelas, namun kita tidak masuk dalam salah satu peserta yang akan ujian. Aku yakin pasti kita tidak terima. Begitu juga dalam kehidupan itu. Ketika dalam kehidupan kita tidak menghadapi ujian, maka kita belum dianggap beriman oleh Allah. Dan selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah kami akan kembali. Ketika pertama kali kita menyampaikan bahwa kita milik Allah, dan nanti setelah itu kita akan dikembalikan kepada Allah. Setelah kita menjalani kehidupan ini ada pasti namanya kematian. Dan ada istilahnya kalau kita dengar Pak, mati itu sekali, hidup selamanya. Iya Pak, kita mati itu cuma sekali Pak. Tapi setelah kematian ini kita akan hidup selamanya. Amen. Kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Termasuk ketika kita menghadapi cobaan, bagaimana kita merespon cobaan-cobaan yang diberikan Allah. Tidak ada hal yang paling berbahagia di saat kita kembali kepada Allah, di saat kita menunggu panggilan Allah. Allah panggil kita dengan Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kata-kata yang paling indah ketika kita antri menunggu panggilan dihisab. Allah panggil, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah,
ujian. Kembalilah kepada Tuhan dengan penuh ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-Hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku. Dan ada hal yang paling membahagiakan ketika kita jalani kehidupan ini, ketika kita dapat ujian, kita hadapi dengan tenang. Kita selalu minta kepada Allah, kita bisa melalui ujian-ujian yang ada di dunia ini dengan baik, sehingga nantinya di akhirat Allah panggil kita, diajaknya kita masuk menjadi hambanya, dimasukkan kita ke surganya. Bila bisa inilah Assalamualaikum